Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur, sehat selalu, dan semoga semakin banyak rezekinya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar cara balancing gimbal Zhiyun WBLS. Ikuti videonya sampai selesai. Hal yang pertama harus kalian lakukan adalah mengeluarkan Zhiyun WBLS dari dalam packaging. Di dalam packaging ini sudah tersedia berbagai macam plate yang bisa kalian gunakan untuk stabilisasi. Kemudian sebelum memasang baterai, kita pasang terlebih dulu tripod gimbalnya agar mempermudah melakukan balancing. Cara berikutnya adalah membuka kunci di setiap aksisnya. Jadi ada 3 lock. Ini adalah pen lock, kita buka terlebih dulu. Kemudian bagian ini tail lock, kemudian roll lock. Kita posisikan seperti ini. Ikuti seperti yang kalian lihat pada saat ini. Nah, bentuk gimbal seperti ini. Jadi ada tulisan side up itu di bagian kanan ya. Kita kunci terlebih dulu sembari kita menyiapkan kameranya. Setiap aksesnya kita kunci lagi, kita lock lagi. Kita menuju ke kameranya, lepaskan cap atau tutup lensa. Lalu jika kamera kalian LCD-nya bisa dilipat, lipat terlebih dulu. Pasangkan plate yang pertama. Cara memasangnya kira-kira lurus, jangan sampai berat ke kanan atau berat ke kiri. Kemudian begitupun dengan plate yang kedua, kita pasang lagi dengan menyisakan bagian belakang sekitar 1 cm. Cara ini bisa kalian gunakan di gimbal apapun, bukan hanya gimbal Zhiyun WBLS. Kita kencangkan menggunakan koin 1000-an sebagai pengganti obeng minus, karena koin ini mudah didapatkan dan tentu saja mudah menyimpannya. Setelah memasang plate, lanjut ke bagian stabilisasi. Jadi sebelum memasang baterai, kita stabilisasi dulu, kita setting terlebih dulu ya keseimbangannya. Nanti kita pasang baterainya belakangan. Dari depan kita mundurkan kameranya, akan mentok. Nah, lalu jangan kalian paksa, kita pencet jempol kanan kita yang ada besi itu ya, jadi bisa kita pencet penguncinya. Lalu kita buka lock tail axis-nya. Posisikan kamera agar tidak berat ke depan dan tidak berat ke belakang dengan memaju atau mundurkan plate-nya. Jika dirasa sudah, kita kunci seperti ini ya. Nah, jadi posisi kamera nantinya lurus, diam. Tapi ini bukan tail axis ya yang kita balancing. Nah, kemudian yang ini adalah tail axis. Jadi posisikan kamera menghadap ke atas. Ini adalah tail axis. Kira-kira kamera ini tidak bergerak jatuh ke depan atau ke belakang ketika dihadapkan ke atas. Kita kendorkan pengaitnya. Lalu jika masih berat ke depan, kita mundurkan. Buat seseimbang mungkin sampai kamera
Ketika kita posisikan di setiap sudutnya, kameranya stuck dan diam, tidak bergerak sama sekali. Jika dirasa cukup, kita kencangkan lagi pengaitnya dengan cara memutarnya ke arah kanan searah jarum jam. Kita kencangkan. Oke, cukup ya. Kita kunci lagi. Jadi kita kunci tail lock axis-nya. Kita kunci lagi, kemudian kita atur bagian roll axis. Kita buka kuncinya. Nah, ini masih berat ke arah kanan. Artinya kalian harus menarik ke arah kiri kameranya agar posisinya seimbang. Kita geser ke kiri. Walaupun kameranya stuck, kadang sebenarnya masih berat ke kanan atau berat ke kiri. Kita coba kunci dulu, lalu kita coba miringkan apakah dia kembali. Nah, kalau masih kembali seperti ini berarti dia masih berat ke kanan, artinya kita masih perlu menggesernya ke arah kiri sedikit lagi. Nah, dia masih jatuh ke arah kanan. Kita geser sedikit lagi ke arah kiri, lalu kita kencangkan kembali. Kita coba lagi, coba kita miringkan. Oke, ini masih sebenarnya masih sedikit lagi ya. Hanya mungkin 0, beberapa mili lagi agar kamera ini tidak jatuh ke arah kanan atau ke arah kiri ketika kita memiringkannya di berbagai sudut. Aku rasa cukup. Kita kencangkan. Cara mengencangkannya tinggal kita tekan jempol kanan tangan kita. Nah, ini kameranya sudah stuck, tidak bergerak ke kanan atau ke kiri ketika kita memiringkannya di berbagai macam sudut. Kemudian setelah selesai setting roll axis, kita kunci kembali roll axisnya. Dan terakhir yang perlu disetting adalah maksudnya distabilisasi agar seimbang adalah pen axis. Sementara tail axis dan roll axis terkunci, kita buka dulu lock axis pada bagian pen ini. Posisikan seperti yang saya praktekkan seperti ini ya. Jadi kita buat kameranya tidak jatuh ke kiri atau ke kanan. Ingat ya, pen dan bukan pen ya, roll dan tail axis terkunci, hanya pen axis saja yang dibuka. Sama seperti tail axis dan roll axis, kita bisa maju mundurkan untuk menyeimbangkannya. Nah, kita coba. Ini kalau kita putar ke arah kanan baru langsung jatuh ke arah kanan, berarti dia berat ke kanannya, masih berat ke belakang. Geser hanya beberapa mili saja, biasanya sudah bertambah ya, beratnya sudah berbeda. Nah, seperti ini. Kalau kita putar ke arah kiri, dia mengikut ke kiri, tapi pada saat ke arah kanan tidak bisa ikut ke arah kanan, berarti dia masih berat ke arah kiri. Kita coba terus sampai proper balance ya, agar balancingnya sempurna. Oke, ini saya rasa sudah cukup. Kita kencangkan kembali.
coba sekali lagi ya. Sebenarnya tadi sudah cukup, cuman hanya beberapa mili saja, karena saya pengen gimbal ini stabil, benar-benar stabil, agar motor tidak cepat rusak. Oke, setelah sudah, kita siapkan baterainya. Mungkin kita pastikan dulu semua terkunci pada bagian platnya ya. Kemudian buka setiap lock axisnya. Saat dinyalakan kita harus membuka lock axisnya. Oke, kecuali kunci plat ya. Plat harus terkunci, tapi axis, tail axis, roll axis, dan pen axis harus dibuka. Setelah siap, kita pasangkan baterainya ya. Baterai yang bertanda plus ini menghadap ke kita. Nah, kita tarik terlebih dulu tutupnya. Gampang sekali menariknya. Kita pasang min di depan dan plus di belakang menghadap ke badan kita. Tutup. Untuk meyakinkannya, kalian bisa lihat posisi baterainya ada tanda min plus di tempat baterai itu sendiri. Setelah sudah, kita nyalakan dengan menahan beberapa detik tombol power dari gimbal itu. Nah, oke, setelah sudah menyala, kita posisikan tombolnya ke pen follow ya, PF. Lalu kita tekan tombol bawah, arah bawah, lalu klik kanan pada setting auto tune agar semakin sempurna balancingnya. Klik OK. Dan sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.